Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarfi sayyidil asma'i sifati amma ba'du. Ayyuhal ahibba fillah, para bapak ibu jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam Batam. Alhamdulillah, hari ke-14 Ramadan 1447 Hijriah sedang kita jalani. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan sejak kecil sampai sekarang dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh, menjadi wasilah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan, kekurangan, terutama dosa-dosa kita. Pada kesempatan ini khusus pembahasan tentang bab fadil iktikaf, bab keutamaan iktikaf. Apa tujuan beriktikaf itu? Apakah iktikaf itu hanya sebatas 10 akhir bulan Ramadan? Apakah ada keluasaan waktunya melaksanakan iktikaf pada bulan itu? Jadi kita akan membahas tentang definisi iktikaf, lughatan wa istilahan, bahasa dan istilah. Yang kedua, apa tujuan iktikaf? Yang ketiga, rukun-rukun iktikaf. Apa yang membatalkan iktikaf dan apa yang tidak membatalkan iktikaf meskipun dilakukan aktivitas itu keluar dari masjid. Mulai dengan seperti biasa, Imam Nawawi membuka kitab bab ini dengan mencantumkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Ini adalah menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan iktikaf itu dengan dalil Al-Quran, dengan dalil As-Sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di banyak tempat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 125, wa aidina ila Ibrahim, dan kami telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Ismail antahira, untuk menyucikan mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, baiti, rumahku yaitu Baitullah, litaifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal aqifin, dan orang-orang yang iktikaf, yang diam di masjid, warukai sujud, dan orang-orang yang sujud, orang-orang rukuk dan orang-orang sujud. Di dalam Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, wala tubasyirhunna, dan janganlah kamu bersetubuh dengan istri-istrimu, wa antum aqifuna, sedangkan kamu sedang beriktikaf. Nah, tentang hadis berkenaan iktikaf dicantumkan oleh Imam Nawawi ini hanya 2 hadis, tapi mengandung beberapa faedah, mengandung beberapa makna dan keutamaan. Hadis yang pertama, hadis 1269 malah kitab Riyadhus Shalihin ini, wan Aisyah radhiyallahu anha, wan Aisyah dari Sayyidatina Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu bil iktikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan, 10 akhir pada bulan Ramadan, hatta tawaffahu, sampai Allah mewafatkannya, hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah mewafatkannya. Tsumma taqafa, kemudian iktikaf azwajuhu, istri-istri beliau, yubadi, setelah wafat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini hadis ini menjelaskan, pertama adalah tentang iktikaf, hukum iktikaf. Iktikaf menurut bahasa al-luzum
awal ihtibas wal iqamah. Al-luzum itu menetapi sesuatu tempat, sesuatu hal. Wal ihtibasu itu menahan diri. Yang ketiga wal iqamah itu dan diam. Iqamah itu berdiam satu tempat. Nah, makanya orang sebagian orang mengatakan itikaf itu adalah habsu nafsi fil masjid, menahan diri untuk diam di masjid. Tapi yang maksud di sini adalah luzumul masjid, diam di masjid biniyati ta'ammudillahi azza wa jalla, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Wahwah Suhaili. Sedangkan menurut ulama yang lain menjelaskan bahwa itikaf itu luzumul masjid itu artinya ta'ala berdiam diri di dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah ala sifatin maksusatin, dengan sifat-sifat tertentu, min muslimin, dari seorang muslim, akilin yang berakal, wal mumayyizan, meskipun belum balik, meskipun mumayyiz sudah bisa menggunakan akalnya, misalkan sudah usia 7 tahun lah, sudah bisa nggak kencing di kasur, bukan ngobrol, bukan memang kencing, kita nggak bisa belum akalnya belum matang. Mumayyizan tohiron, yang suci, mimma di perkara yujibu, yang mewajibkan kesucian mandi. Wa qauluhu sa'atan, paling sedikitnya itikaf itu adalah 1 jam. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang kedua, apa faedah, apa manfaat dari itikaf tersebut. Banyak ulama yang menjelaskan tentang keutamaan itikaf dan juga tujuan dari itikaf itu sendiri. Karena itikaf adalah nilainya ibadah, maka harus sesuai dengan aturan dari Allah atau Rasul Muhammad SAW. Apa hikmah faedahnya, tujuan dari itikaf tersebut? Dalam kitab Tataiqul Minan, Tataiqul Ma'arif, halaman 119 dijelaskan tujuan dan hikmah itikaf. Yaitu pertama, taslimul mu'takif nasahu wa qalbahu. Seorang yang beriktikaf di masjid menyerahkan dirinya, badannya dan ruhnya, wa qalbahu dan hatinya, wa jasadahu bil kulliyati, dan jasad semua. Jadi mulai ruh, jasadnya, pikirannya, bahkan perasaannya, ila ibadatillahi, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, talaban ridhahu, untuk mendapatkan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itikaf, para bapak ibu yang mulia Allah, mempunyai beberapa rukun. Rukun yang pertama adalah al-mu'takif, yang itikaf. Yang kedua adalah an-niyatun niyat. Yang ketiga mu'takafe, tempat itikaf. Yang keempat adalah al-luzum atau al-luzum atau al-ihtibas, luzum di masjid, diam di masjid. Dan Imam Malik menambahkan yang kelima, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, siaman atau saliman, dengan sambil berpuasa. Jadi niat itikaf itu, rukun itikaf itu 4. Pertama, al-mu'takif, yang wakaf, yang itikaf. Yang itikaf syaratnya pertama muslim. Yang kedua berakal, bukan orang gila. Yang ketiga adalah mumayyizan. Mumayyiz itu orang, anak sudah ngerti, sudah tahun sudah ngerti pandangan TK kan, dan belum balik. Sebab Imam Syafi'i, para bapak itu yang Allah, harus kita pahami bahwa syarat tanda-tanda balik menurut Imam Syafi'i itu ada 3. Pertama, untuk anak laki, anak perempuan sempurna usia 15 tahun, itu bulannya Qamariyah, Hijriyah, bukan Syamsiyah, bukan Januari Februari, tapi hitungan bilangan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan selanjutnya. Jadi usia 15 tahun laki-laki perempuan itu sudah balik. Artinya mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, termasuk kewajiban meninggalkan yang harus ditinggalkan. Kalau sudah balik, maka hajinya apabila sudah kena syarat wajib haji,
dia terbalik, mempunyai bekal, mampu di jalannya dan sebagainya, maka wajib haji. Tidak usah diulangi lagi. Beda kalau berbalik. Misalkan anak kami, misalkan umroh, usia anak kami 10 tahun umroh. Nah nanti kalau sudah balik, dia mampu bekalnya untuk pulang perginya, ada kendaraan yang mau mengantar dan pulangnya aman di jalan, maka diulangi lagi umrohnya atau hajinya. Kalau sebab pelaksanaan umroh atau haji anak kami pas dilakukan dulu itu belum balik. Yang kedua, untuk anak laki-laki dan perempuan sudah mimpi bersetubuh. Sebab kalau sudah mimpi bersetubuh mendadak memperlihatkan kedewasaan seseorang. Karenanya ada yang bertanya, Buya mau nanya, kapan anak laki disunat? Sebab Bapak itu yang mata Allah, sunat itu wajib bagi anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan. WHO itu sudah memberikan satu kebijaksanaan, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, bahwa haram tidak boleh menyunat anak perempuan. Sebab praktek di pedalaman itu sering terjadi, menyunat anak perempuan itu, mau cakap klitorisnya itu dihabisi, padahal yang dianjurkan Rasul itu sedikit saja ujungnya, ini sampai habis, sampai terjadi infeksi, sampai terjadinya kematian. Itu WHO mengharamkan sunat perempuan, ini pun Ikatan Dokter Indonesia pun mengharamkan, melarang sunat perempuan. Kecuali ada beberapa bid'ah yang menyunat anak perempuan itu pun dalam hukum berarti ilegal. Lalu kita mesti mengatakan mubah, boleh, tidak, kata wajib seperti itu anak laki-laki. Karenanya di antara syarat sah sholat harus suci badan tempat pakaian dari najis. Sedangkan kalau anak laki-laki kencing, kalau mati sunat, maka air kencingnya itu tertutup oleh kulu. Oleh kulu supaya menghalangkan, maaf cakap, ini kan kepala, misalkan kepala burungnya anak laki-laki, ada yang tutupnya itu, ada kulitnya yang tutup. Nah, ketika kencing, kulupnya pun dipotong, maka air kencing itu akan tersimpan di dalam, atau tersimpan di dalam. Sedangkan syarat sah sholat itu harus suci badan tempat baju dari najis. Dia akan membawa najis. Karena syarat wajib sholat ada harus balik. Sedangkan tanah balik untuk laki-laki itu dua. Pertama subuhnya usia 15 tahun, yang kedua adalah sudah mimpi bersetubuh, maka disunat bagusnya sebelum usia 9 tahun. Berapa tahun Pak bagusnya? 9 tahun. Sedangkan tanda balik yang ketiga adalah khusus anak perempuan sudah haid usia 9 tahun. Sebab itu sudah dewasa. Kan ada kasus Bapak Ibu, kita berkata Allah, ada beberapa negara di Filipina Bapak Ibu, banyak kejadian. Ini bukan banyak kejadian. Anak 9 tahun sudah hamil, anak 12 tahun hamil. Gitu. Kalau di Indonesia kalau melindungi semuanya, itu sama dengan terjadi di Filipina banyak. Filipina banyak. Kenapa? Kalau sudah 9 tahun, meskipun rahimnya tidak sekuat usia yang di atas 15 tahun misalkan, tapi kehamilan terjadi karena sudah haid. Ternyata secara medis benar 9 tahun itu sudah haid. Apabila terjadi persetubuhan, penyatu antara sel sperma dan sel telur terjadi, maka akan terjadi kehamilan. Itu jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk itikaf itu pertama adalah muslim yang beritikafnya, yang kedua adalah berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat suci dari haid, nifas dan junub. Haid, nifas jelas haram. Junub, orang junub pun sudah berhubungan badan dengan istrinya, apalagi itikaf pipi basah, maka harus keluar sebab hukumnya haram tinggal di masjid. Sedangkan yang kedua niat, sebab itikaf adalah niat, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya pekerjaan itu, ibadah itu dengan niat, maka wajib hukumnya ketika itikaf harus dengan niat. Kapan niatnya? Ketika kaki kanan masuk ke masjid, sudah berjalan masuk masjid, maka niat dimulai. Niat saya itikaf karena Allah.
Kalau bukan nazar, niat saya itikaf sunnah karena Allah. Tapi kalau nazar, niat saya itikaf nazar karena Allah. Sebab hukum itikaf dua. Pertama adalah sunnah, dan ini dasar hukumnya seperti yang kita nikmati dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua wajib, itu karena nazar. Itu karena nazar. Yang ketiga adalah mutakafir, tempat itikafnya. Ulama beda pendapat. Apakah itikafnya itu boleh kan gitu? Itikafnya boleh di musola, boleh itikaf musola biasa Pak. Di perumahan kan ada dua tempat sholat, pertama jami, masjid jami nanti pakai tempat jumatan, atau musola. Sama tetapnya masjid Pak, sebutnya masjid tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Bahkan ada pertanyaan, bolehkah perempuan itu itikaf di musola rumahnya, zawiyah atau baitul masjidul bait misalkan? Nah, kita jawab saat ini. Pertama, ulama beda pendapat tentang tempat itikaf. Pertama adalah ulama yang pertama, itikaf itu hanya terbatas di masjid jami, tempat dilakukannya sholat Jumat. Supaya ketika itikaf itu tidak keluar dari tempat itikaf apabila itikaf di tempat yang tidak ada sholat berjamaahnya atau sholat Jumat terutama. Makanya isyarat pertama adalah di tempat yang diadakan sholat Jumat, sebut dengan masjid jami. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Itu poin yang pertama. Yang kedua, boleh di satu tempat asal memang tempat itu dipakai sholat. Bahkan sholat tempat itu jarang pakai sholat berjamaah itu boleh asal biasa digunakan untuk sholat. Gitu. Tapi kalau tengok dari tujuan itikaf supaya bisa al-luzum di masjid, di sholat berjamaah, diam di masjid, itikaf di masjid, duduk di masjid, bahkan hidup di masjid, itu tujuannya supaya bisa berjamaah. Maka bagusnya memang itikaf di tempat yang ada sholat berjamaahnya, meskipun tidak dilakukan sholat Jumat. Kalaupun keluar dari musola itu untuk sholat Jumat, maka tidak membatalkan itikafnya. Kenapa? Sebab keluar karena ada kebutuhan yang sangat darurat. Yang kedua, jadi jawabannya boleh di musola. Kan ada satu tempat di PT Pak, di PT, di gedungnya itu ada khusus memang tempat sholat. Kalau kayak di Epson kan khusus Pak ya, di ruangannya besar, si Mano ada khusus. Kan ini enggak, di gedung, dalam gedung enggak terpisah. Di lantai misalnya ada di gedung terpisah, ada satu lantai dua. Memang itu untuk musola, untuk sholat. Tapi begitu Jumatan kan ada sekat Pak, ada sekat. Itu dibuka sekatnya yang biasa untuk administrasi dipakai Jumatan. Dan ketika kita masuk ke sana dan tempat itu khusus untuk sholat seperti musola, maka boleh itikaf di sana dan boleh dilakukan sholat sunat tahiyat masjid. Jadi sholat sunat tahiyat masjid itu bukan sembarangan. Yang kedua adalah pertanyaan, bolehkah perempuan itikaf di masjid? Kan gitu. Dijawab dalam hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, wajib dengan nama Rasul membaca salawat, adalah hadis yang kita bacakan yang pertama tadi. Apa? Ada syaitan berdoa hadis dari Sayyidah Aisyah. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan yaqtiful asyal awal min Ramadan. Itikaf beliau setelah bulan Ramadan, ganjil 21, 23, 25 itu yang diincar Lailatul Qadar. Beliau mulai itikaf mulai dari tanggal 21 bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Ta'ala, sampai Allah wafatkan. Semua takafa, kemudian itikaf azwajuhu, istri-istri Rasulullah min ba'dihi setelah beliau wafat, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi itikaf Pak. Bahkan Rasulullah itu seperti membuat apa? Kemah. Tenda seperti tenda gitu Pak. Seperti tenda di masjid itu untuk istri-istri Rasul supaya tidak terganggu. Kalau kita kan ada sekat gitu, mungkin pakai tenda gitu, sekat kayak gitu itu boleh asal tidak menimbulkan fitnah. Kalau ada suami, minta izin ke suami. Kalau ada wali, izin ke walinya, asal tidak timbul fitnah. Masalahnya kalau misalkan kalau perempuan apalagi janda bening Pak, itikaf sendiri kan gitu. Imam masjidnya duda,
Duda dengan janda ketemu orang kali jadi bisa timbul fitnah. Itu makanya supaya tidak timbul fitnah, rukun-rukun syarat-syarat tertentu harus dipenuhi, di antaranya supaya timbul masalah di kemudian hari. Yang lain mati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya pembahasan kita adalah ini kan boleh di masjid tuh, boleh di masjid. Pertanyaan yang tadi adalah boleh nggak itikaf biasa di tempat sholat di rumahnya, ada musola seperti di rumah kami Pak, ada di kan ada 3 ruangan, kamar tengah, kamar belakang, kamar depan itu musola, itu tempat praktek terima tamu pengobatan di sana musola kami. Nah sholat di sana. Nah pendapat pertama itu boleh tetap di musola yang biasa digunakan sholat. Itu pendapat siapa? Pertama mazhab Hanafi dan qaul qadim dari mazhab Syafi'i. Ada pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak. Sebab ada 2 qaul. Pendapat Imam Syafi'i itu pertama qaul qadim ketika beliau di Irak, yang kedua qaul jadid, pendapat yang baru ketika beliau sudah ke Mesir. Nah, pendapat Imam Syafi'i pendapat yang pertama boleh qaul qadim itu boleh perempuan itikaf di musola rumahnya. Kenapa? Berdasarkan pendapat Imam Al-Zailai dari mazhab Hanafi dalam kitab Tajdidul Al-Haqaiq, wal mar'atu ta'tafi fi masjid baitiha, perempuan itu itikaf di masjid rumahnya, li'annahu wal mawdi'u li sholatiha, sebab itu diperuntukkan untuk tempat sholatnya. Fatahaqqaqu intidharuha fihi, dan perempuan itu muslimah itu biasa menunggu sholat 5 waktu di musola tersebut. Itu walau itikaf di masjidil jamaati, meskipun yang utama itu adalah itikaf di masjid di tempat yang biasa sholat. Kenapa yang kedua tak sah, tak boleh? Kenapa? Karena memang itikaf seperti yang dicontohkan oleh istri Rasul itu di masjid, bukannya di musola rumahnya. Ini pendapat ini mayoritas dari para ulama, tidak sah seseorang beritikaf di rumahnya secara mutlak. Apakah bagi wanita laki-laki, wanita yang itikaf atau laki-laki itikaf sama-sama nggak boleh. Padahal untuk perempuan bagus sholat itu di rumah, tetapi ketika itikaf itu tetap harus di masjid. Sebab tidak ada pisah, istri-istri Rasul itu itikaf di rumahnya tetap di masjid. Itu jaminan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang keempat al-lubsu fil masjid. Yang di masjid berapa lama? Ada 2 pendapat. Pertama sa'ah itu kalau sekali artikan 1 jam, setuna daqiqah, 60 menit. Dan misalnya 60 menit ya, dengan 60 menit. Tapi dia katakan sa'atun itu sebentar. Karena dia mengatakan sa'atun sebentar, syarat itikaf itu pokok tumaniti sholat, di atas tumanina sholat. Apa tumanina sholat? Berhenti sejenak setelah bergerak, waktunya baca subhanallah. Yang kedua adalah satu jam, berarti batas minimal itikaf itu 1 jam. Yang kedua adalah itikaf itu minimal sehari semalam tanpa putus. Jadi dihitung 24 jam. Itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang itikaf, balik lagi tentang keutamaan itikaf yang kita nikmati tadi, bahwa keutamaan itikaf yang dicantum dalam kitab Ibnul Ma'arif kita nikmati secara utuh supaya kita bisa menikmati tentang ibadah itikaf tersebut. Itikaf itu adalah takslimu mu'taqid nafsahu, seorang yang itikaf menyerahkan jiwanya, ruhnya, hatinya, jasadnya, semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah, talaban liridhahu, untuk mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, wal fauza bi jannatihi, dan mendapatkan kemenangan, keberuntungan dengan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wartifa'u darajati indahu ta'ala, dan mendapatkan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama. Kedua, ketiga, mencari ridha Allah
mohon dimasukkan ke surga. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Yang keempat, wa ibadu nafsi min syukli dunya, menjauhkan jiwa dari kesibukan dunia. Allati hiya mani'atun amma yatlubul abdu min taqarrubi ila Allah azza wa jalla, yang menghalanginya supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada HP kecuali foto untuk komunikasi, bahkan komunikasi pun kepada orang-orang tertentu ini ada beberapa jamaah Pak yang memang mau itikaf, pamitan dulu, saya keluar dari WA, bukan keluar, izin dulu selama 10 hari Ramadan, nggak menggunakan WhatsApp, nggak menggunakan media sosial. Terus terang saja, kalau misalkan HP, misal saya sendiri kalau lagi baca Quran ada HP, nggak disilentkan, apalagi dibuka ini dipakai mode penerbangan, itu terganggu Pak, karena merasa terganggu. Maunya Pak, enak baca Quran, berdiri HP itu. Kalau nggak diangkat, awat itu penting dan cerdas semata-mata orang tersebut, itu lebih penting Pak. Itu hal seperti itulah. Belum lagi godaan-godaan, ada misalkan klub favorit olahraga, saya kan senang bola, nonton bola, persib main misalkan, atau Manchester United main misalkan, saya senang bola Pak. Malam minggu, malam Senin, malam Senin biasanya toh. Itu apalagi kalau lagi champion misalkan, itu kan akan keinginan untuk nonton, ada keluar dulu lah dari masjid, itu mengganggu. Makanya segala sesuatu aktivitas di luar membaca Al-Quran, kan kegiatan di itikaf itu membaca Al-Quran, selain sholat wajib, sholat sunnah dengan berjamaahnya, sholat wajibnya, membaca Al-Quran, membaca istighfar, kan itu hafalan Quran yang terbaharui atau memulihkan hafalan Al-Quran. Banyak buku, banyak PDF, e-book, banyak elektronik, banyak sekali yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting adalah muhasabah, introspeksi diri. Ini tujuan dari itikaf. Karenanya sebutkan tadi, itikaf itu untuk mencari doa Allah, mendapatkan keberuntungan, keberkahan masuk dalam masuk surga, diangkatnya derajat, dan menjauhi jiwa dari kesibukan dunia. Gitu. Jadi itulah dari itikaf itu disimpulkan, itikaf itu hakikatnya qat'ul alaqati anil khalaiq, memutuskan hubungan dengan makhluk, litisali bi khidmatil khaliq, supaya senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dari para ulama, di antara yang dicantumkan dalam Lataiful Ma'arif, yang dicantumkan dalam Asyam fil Islam, tujuan puasa dalam Islam. Banyak sekali para ulama bahas tentang itu. Sekian para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya. Semoga Allah berikan kepada kita tahun ini lagi kepada amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li sa'iril mu'minina jalalina wa li masyayikhina wa li khamil muslimin subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa nadik. Allahumma salli wa taqwa wa qina. Allahumma inna nas'aluka min sakhatika wa nar. Ya Rabbi hamdi ya Rabbi ya biarkan haramkan wabidarakan ketika masalah. Allah menyerahkan sesuatu yang tidak kaya berkhair. Allah menyerahkan ilmu yang Allah berfungsi. Wa ma'alamu kepada dan apa yang bersusun disebutkan hal bukan maksiat bidun takmin. Walau manusia tidak akan bisa diwahab. Dan sunnah